Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai prosedur penyusunan bahan ajar. Masih bersama saya Muhammad Irfan. Silahkan nanti di komen ataupun di resum materi kali ini. Yang pertama, kita mulai dari prosedur. Prosedur untuk penyusunan bahan ajar itu saya mulai dari 4 tahap ini. Jadi ada perencanaan, kemudian kita mulai menulis. Menulis itu enggak hanya menulis tapi juga mengevaluasi. Kemudian juga kita perlu konsentrasi pada tata letak dan ilustrasi. Dan yang terakhir adalah produksi. Kita akan membicarakan ini tiap materinya. Yang pertama, perencanaan awal. Tujuannya adalah untuk membantu pendidik merencanakan, menulis, memproduksi dan mengevaluasi materi yang akan membantu peserta didik untuk belajar. Jadi silahkan teman-teman semuanya tentukan tujuannya. Tujuan untuk diadakan bahan ajar itu apa? Selanjutnya, teman-teman semuanya harus mulai mengumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya dan Anda jawab sendiri. Coba dari pertanyaan-pertanyaan ini silahkan kita jawab. Apakah bahan ajar ini dibutuhkan? Nah, buktinya apa? Jangan cuma asal klaim, oh bahan ajar ini dibutuhkan. Tetapi harus disertai bukti. Buktinya apa? Anda mungkin observasi dulu di sekolah atau tanya, mengamati, menganalisis bahan ajar yang ada di sekolah kelas 7 katakan. Itu apa aja. Kemudian tanggapan siswa kayak apa? Tanggapan guru kayak apa? Kemudian harapan mereka pengen punya bahan ajar yang seperti apa. Nah, itu menjadi bukti kuat. Jadi bukti bisa dari kajian literatur, juga bisa dari observasi. Kalau bisa dua-duanya, jadi nanti dipadukan. Nah, ketika kita sudah punya bukti, ini nih bahan ajar ini memang dibutuhkan. Kemudian pertanyaan yang lain, bahan ajar ini digunakan untuk siapa? Untuk siswa, peserta didik, kelas berapa? Kelas 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Atau justru bahan ajar ini digunakan untuk guru. Nah, bahan ajar ini juga harus penggunanya ini siapa harus jelas. Nah, tentu ini juga nanti menyangkut dengan materi ataupun tata letak. Jadi mungkin ketika bahan ajar untuk kelas 7, nah pemilihan font, pemilihan warna, pemilihan gambar itu juga akan berbeda dengan bahan ajar kelas 12 katakan. Nah, kemudian materinya apa? Apakah materi tersebut memang memerlukan bahan ajar? Nah, itu harus kita jawab. Kemudian bahan ajar yang akan dibuat itu berbahan apa? Apakah kertas? Kertas apa? Ukurannya berapa? Dan sebagainya. Cetak atau non cetak? Jadi bentuknya hard file atau soft file. Ketika soft file itu bisa dibuka di laptop, PC, tablet, smartphone, atau hanya tertentu. Nah, itu juga perlu dijawab. Kemudian tujuan. Selain untuk membantu siswa dalam belajar, bahan ajar ini ada tujuan spesifik enggak? Contohnya tujuan ini lebih memperkenalkan budaya. Jadi selain bahan ajar untuk membantu
siswa ataupun guru juga dalam kegiatan belajar mengajar juga ingin memperkenalkan budaya di sekitar. Jadi berbau etno misalkan. Atau lebih ke berpikir kritis. Nah, ini juga harus ada tujuan bahan ajar tersebut. Kemudian apakah ada tema tertentu? Mungkin tema kebudayaan Jawa atau tema dan sebagainya. Banyak lah. Jadi silahkan dijawab. Nah, pertanyaan ini mungkin Anda bisa kembangkan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, ketika Anda sudah punya jawaban-jawaban tersebut, coba deh mulai membuat draft bahan ajar. Jadi draft bahan ajar itu bisa Anda buat langsung ke daftar isinya itu. Jadi judulnya apa, mau membahas tentang apa, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Subbabnya seperti apa. Nah, kemudian buat juga kalau sudah poin-poinnya sudah jadi, sudah final, kemudian coba mulai menulis atau membuat draft materi bahan ajarnya. Kemudian harus ada rencana dicetak ataupun didistribusikan kemana. Nah, kemudian juga bahan ajar yang dibuat itu harus didiskusikan dengan teman ataupun juga dengan pakar. Bentuknya bisa focus group discussion atau seperti meminta feedback seperti itu. Kalau sudah punya saran-saran, silakan direvisi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menulis dan mengevaluasi bahan ajar. Jadi mulailah menulis bahan ajar sesuai dengan rencana. Jadi seperti yang rencana tadi di awal. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika menulis, Anda harus jujur. Jangan asal klaim. Anda comot gambar di Google, katakan. Kemudian Anda tidak cantumkan sumber. Atau Anda kopas, tetapi ya cuma kopas saja. Tidak menyampaikan kembali tidak menyampaikan kembali menggunakan bahasa Anda. Dan ketika Anda mengutip, baik langsung maupun tidak langsung, Anda harus mencantumkan referensi ataupun sumber. Ya, kembali lagi, ketika menulis, Anda harus ada evaluasinya. Salah satu caranya adalah mendiskusikan dengan pakar. Ketika itu ada masukan-masukan, silakan revisi draft tersebut. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah tata letak dan ilustrasi. Silakan perhatikan poin-poin ini dari ukuran halaman, margin, subjudul, jenis huruf, penomoran, gambar tabel, header footer. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah bahan ajar ini nanti dalam bentuk buku saku atau paket minimalis jadi A5 atau A4 yang bentuknya besar. Silahkan. Kemudian margin, tepi. Ini Anda harus perhatikan ketika bahan ajar ini versi cetak. Karena apa? Kalau versi cetak itu kan ada jilidnya ya. Ketika dijilid, kalau misalkan margin yang sebelah kiri ini terlalu mepet, maka akan susah dibaca. Seperti itu. Ini perlu diperhatikan. Kemudian judul subjudul. Tentukan pengaturan judul dan subjudul. Jadi ukuran fontnya seberapa untuk judul, untuk subjudul seperti apa, dan seterusnya. Termasuk
ketebalan, apakah bold atau enggak. Nah, bisa menggunakan bantuan styles atau gaya pada Microsoft Office. Silahkan ini nanti judul 1 katakan klik kanan, modify. Judul 2, klik kanan, modify, dan seterusnya. Jadi jenis huruf, gunakan huruf yang mempunyai tingkat keterbacaan tinggi. Seperti Times New Roman, kemudian ada Arial, ada Tahoma, dan sebagainya. Banyak. Dan gunakan huruf-huruf yang artistik, artinya terlalu membelok-belok gitu. Jangan. Nah, perhatikan pula juga ukuran pada judul, subjudul, paragraf, dan seterusnya. Nah, masalah penomoran ini juga harus konsisten. Jadi, misalkan bab 1, nah nomornya 1 ini, atau A, B, C, kemudian subjudulnya A, B, kecil-kecil. Atau mau konsisten dengan nomor 1, 1.1, 1.2. Dan nanti ada 1.3.1 dan seterusnya. Ini harus konsisten. Jadi dari awal sampai akhir ya nomornya pakai ini. Jangan kok ini 1 kemudian nanti ada bintang, ada pagar dan sebagainya. Itu nggak konsisten. Nah, yang selanjutnya adalah gambar dan tabel. Perhatikan penataan dan penempatan gambar dan tabel. Untuk tabel diusahakan tidak terputus. Jadi satu halaman itu muncul utuh satu tabel. Kalaupun tidak muat, ya nanti bagaimana caranya agar tidak multitafsir dan sebagainya. Nah, kemudian harus ada judul tabel ataupun judul gambar. Nah, tabel 2 sampel penelitian misalkan. Atau gambar 2 apa. Nah, nama gambar ataupun tabel ini harus dirujuk pada paragraf sekitarnya, bisa di setelahnya atau sebelumnya. Seperti ini, tabel 2. Jadi harus dirujuk. Kalau nggak dirujuk, ya nggak usah ada tabel. Buat apa? Nah, header footer. Ini perlu untuk mempercantik juga. Dan membuktikan bahwa setiap halaman itu memang dokumennya. Gitu. Dibuat sederhana saja desainnya, berisikan judul, halaman, ya atau penulis juga boleh. Intinya adalah dibuat sesederhana mungkin. Nah, bahan ajar itu harus ada daftar pustaka karena Anda membuat dari berbagai kajian. Nah, kemudian selanjutnya adalah persiapan cetak dan produksi. Sesuaikan dengan budget dan keterpakaian. Oke, terima kasih. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.